Apabila katakanlah kita pergi ke sebuah kafe, kemudian kita berbuat hal-hal yang tidak Allah inginkan, maka bangunan kafe itu akan menjadi saksi, meja akan menjadi saksi, lampu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya detik itu, hari itu, tanggal itu, bulan itu, tahun itu kita melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya akan bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 12 tingkat SMA, yang tentunya materi ini juga akan berguna untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu bab 1 semester pertama kelas 12 tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Tentu pada bab ini kita akan membahas dua variabel. Variabel yang pertama adalah semangat beribadah. Nanti kita akan membahas bagaimana semangat beribadah orang-orang terdahulu, orang-orang jauh sebelum kita. Kemudian juga yang akan dibahas di sini mengenai hari akhir, atau nama lain adalah hari kiamat. Baik, untuk semangat beribadah ini luar biasa. Terkadang orang beribadah bersemangat, kadang-kadang orang beribadah hilang semangatnya, atau kadang-kadang orang ibadah biasa-biasa saja, mengalir saja, semangat tidak, kendor pun semangatnya pun tidak. Nah, di sini tidak diharapkan apabila semangat kita ini biasa-biasa saja. Untuk beribadah ini kita harus memiliki semangat yang luar biasa. Nah, sebagai pemotivasi, sebagai penyemangat kita untuk beribadah, kita harus membuka atau mencari rujukan-rujukan buku-buku lain yang berisikan tentang bagaimana semangat beribadah orang-orang terdahulu. Ya, siang mereka bekerja seperti biasa, kemudian malam mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar juga atau kita membaca ada kisah-kisah ulama-ulama terdahulu yang mana salat subuhnya itu uduknya adalah masih menggunakan uduk salat Isya. Jadi ketika mereka salat Isya itu berwudu, kemudian wuduknya itu bisa digunakan untuk salat subuh. Artinya mereka setelah salat Isya mereka tidak lagi tidur. Setelah salat Isya mereka disibukkan dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, merenung, berzikir, dan seterusnya. Sehingga tak terasa subuh pun sudah sampai, ya. Waktu subuh sudah datang, akhirnya mereka sholat subuh. Kemudian siang harinya mereka bekerja seperti biasa. Nah, seperti itu, semangat mereka luar biasa. Ada ulama juga yang hampir 40 tahun uduk sholat subuh dan uduk sholat isyanya itu adalah satu kali saja, yaitu saat sholat isya saja. Nah, luar biasa. Kemudian siang hari juga mereka bekerja, itu diniatkan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beribadah itu 24 jam. Jadi beribadah itu bukan hanya di masjid, bukan hanya membaca Al-Quran saja, tapi ketika bekerja pun apabila diniatkan lillahi ta'ala untuk menafkahi keluarga, untuk bisa mengumpulkan uang dan untuk bersedekah, atau untuk pergi ke Baitullah, atau dengan bekerja kemudian memiliki penghasilan, memiliki uang yang cukup digunakan untuk berkurban, ini juga dihitung ibadah. Nah, ini semangat ibadah dan ini penting, ya. Dan ibadah banyak. Ada orang semangat berzikirnya luar biasa, ini bagus. Ada sampai 1000 kali berzikir kepada Allah, ada 2000, ada 10.000.
Kemudian ada juga orang yang semangat ibadah membaca Al-Quran. Ada orang 1 hari atau 2 hari bisa menghatamkan Al-Quran. Ini luar biasa. Kemudian ada juga orang yang semangat bersedekah, semangat berkurban. Ya, setiap tahun mereka berkurban. Ini luar biasa. Ini semangat yang perlu kita contoh, dan kita perlu menonton, membaca kisah-kisah ulama-ulama terdahulu atau orang-orang soleh, sehingga kita juga termotivasi semangat kita untuk beribadah. Nah, kemudian variabel yang kedua atau pembahasan yang kedua adalah tentang meyakini hari akhir atau hari kiamat. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan hari kiamat ini dibagi menjadi 2. Hari kiamat ada disebut dengan kiamat sughra atau kiamat kecil. Kemudian ada kiamat kubra, kiamat besar. Jadi ada 2 poin pada pembahasan kiamat ini adalah pertama kiamat sughra. Kiamat sughra ini adalah kiamat kecil atau istilah lain adalah kematian. Ketika datang kematian, maka itu adalah kiamat kecil bagi individu kita. Kenapa dikatakan kiamat kecil? Karena itu untuk individu kita saja. Siapa yang meninggal, nah maka itu kiamat untuk individu yang meninggal tersebut. Kemudian ketika ada dalilnya adalah surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jadi tidak ada manusia yang kekal hidup di dunia ini. Ya, tidak hanya di dunia, apapun benda-benda yang ada di dunia ini yang namanya makhluk Allah pasti akan meninggal. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang kekal selama-lamanya. Kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurna semua balasan-balasan amal ibadah kita. Jadi di dunia ini adalah tempat kita untuk menanam, tempat kita untuk bercocok tanam, tempat kita untuk menabung. Kemudian yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti akan disempurnakan balasannya untuk kita. Siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan memanen kemuliaan dan kebaikan pula. Akan tapi sebaliknya, siapa yang di dunia ini sibuk saja membuat huru-hara, membuat fitnah, membuat kemungkaran, menanam keburukan, maka keburukan sudah pasti akan menghampirinya di hari kiamat nanti. Kemudian ketika kita setelah mati, kita akan melewati 2 fase. Ya. Fase yang pertama adalah kita akan melewati yang namanya fitnah kubur. Ini pasti. Ya. Kita sebagai orang awam, ya, maupun ulama, maupun siapa saja, pasti akan melewati 2 fase ini. Fase yang pertama adalah yang namanya fitnah kubur. Fitnah kubur ini ketika kita sudah dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fitnah kubur ini adalah kita akan didatangi oleh 2 orang malaikat. 2 orang malaikat dia menanyakan berbagai macam pertanyaan kepada kita. Yang pertama adalah pertanyaannya berkenaan dengan siapa Tuhanmu, kemudian apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu. Ya. Maka ustaz-ustaz kita, ulama kita ketika ingin menyampaikan tausiah biasa saya sampaikan, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir yang pertama, marabbuka, siapa Tuhanmu? Maka kita sering menyampaikan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhan kita. Ini jawaban yang pertama. Ya, jadi ketika ditanya marabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina, maka Islam adalah agama kita. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan, Nabi Muhammad adalah nabi kita dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Qur'ani imam wa hakam, dan Al-Qur'an itu adalah imam kita dan sebagai petunjuk hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kita. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu fase tentang fitnah kubur. Kemudian setelah fase yang pertama ini terlewati,
Kalau kita bisa menjawab, maka kita masuk pada fase kedua, kita akan mendapat yang namanya nikmat kubur. Akan tetapi apabila kita tidak bisa menjawabnya, maka kita akan masuk fase kedua juga, tapi berupa azab. Jadi fase pertama adalah nikmat, fase pertama adalah fitnah kubur yang berisi berbagai macam pertanyaan. Kalau kita bisa menjawab atau tidak bisa menjawab, masuk ke fase kedua. Yang bisa menjawab akan mendapat nikmat kubur, yang tidak bisa menjawab akan mendapat nikmat kubur, yang tidak bisa menjawab akan mendapatkan siksa kubur. Ya. Nah, siksa kubur ini sebagai landasannya adalah surat Al-An'am ayat 93, kemudian ada juga surat Al-Mu'min ayat 46, Al-Fussilat ayat 30, Al-Ahqaf ayat 83 dan sampai 89. Sedangkan nikmat kubur yang diperuntukkan bagi orang-orang yang baik amal ibadahnya di dunia ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 169, kemudian surah Al-Baqarah ayat 154. Ini masih atau terdapat pada kiamat sugro. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fase yang kedua atau pembahasan yang kedua adalah tentang kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat besar ini adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Pernak-pernik yang ada di dunia ini, pemandangan yang indah, pembangunan yang tinggi menjulang, bangunan-bangunan yang kokoh, lautan-lautan yang terbentang luas, kemudian hutan-hutan yang menghijau, semua ini nanti akan berakhir ketika terjadinya kiamat kubro, kiamat besar. Ya, semuanya akan meninggal, semuanya akan mati, semuanya akan hancur, semuanya akan fana. Ya, di antaranya dalil yang menjelaskan tentang ini adalah surat At-Takwir ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Iza samsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Apabila matahari digulungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, ini terjadinya atau proses terjadinya hari kiamat. Matahari digulungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau matahari sudah digulungkan tentu gelap gulita. Ya, gelap. Kemudian bintang-bintang ini besarnya melebihi besarnya dunia ini. Ya. Bintang ini jumlahnya miliaran. Kemudian dia berjatuhan. Ya, menimpa bumi ini ya tentu hancur. Kemudian gunung-gunung pun dihancurkan. Kemudian dalam dalil lain juga atau dalam nas lain dikatakan hari kiamat itu terjadi seperti gempa yang maha dahsyat. Ini terdapat dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-5. Gempa 6 skala Richter saja sudah membuat bangunan porak-poranda, apalagi gempa yang maha dahsyat, luar biasa. Kemudian juga manusia dalam bagai keadaan aneh-aneh. Manusia yang jumlahnya banyak bagaikan aneh-aneh, kemudian gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang berhamburan. Ini terdapat dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Ini menjelaskan tentang bagaimana hari kiamat itu terjadi, yaitu kiamat kubro. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua peristiwa hari kiamat yang insyaallah akan terjadi, ya. Akan terjadi, namun waktunya tidak bisa ditentukan, baik kiamat kecil yaitu kiamat sughra, kematian, juga waktu kapan waktunya kita tidak tahu. Kemudian kiamat kubro, kiamat besar, ini juga waktunya kita tidak tahu, namun oleh Allah Subhanahu wa taala kiamat sughra maupun kiamat kubro ini ciri-cirinya ada, ya. Ketika kita menjelang ajal, ya, menjelang kiamat sughra ini pada diri kita, ini juga terdapat tanda-tanda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kemudian juga sebelum sebelum Allah hancurkan dunia ini, sebelum terjadi kiamat kubro, juga tanda-tandanya sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sebelum kiamat sughra atau kiamat kecil, sebelum kematian, ini juga Allah memberikan tanda-tanda rambu-rambu, yaitu mungkin pertama umur kita sudah menua, ya. Umur kita sudah 40, 50, ini tanda-tanda. Namun tidak menjamin juga umur yang masih kecil akan panjang usianya, tidak juga. Tapi apabila kita sudah mencapai umur 40, 50, ini sudah tanda-tanda mendekati kiamat sughra. Maka persiapkan amal sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian tanda berikutnya apabila rambut sudah memutih, sudah ada ubannya. Dan tidak menjamin juga orang yang tidak ada ubannya, dia akan masih lama hidup, tidak menjamin. Karena juga kita lihat banyak orang yang masih usia muda sudah meninggal. Namun apabila kita mungkin sekarang sudah umur 40, 50, rambut kita sudah beruban, ini sudah tanda-tanda. Jangan pula umur sudah 50, 60, rambut sudah memutih ubannya, kita tidak sadar kalau kiamat sughra sudah mendekati kita. Kita harus sadar itu. Kemudian juga pandangan sudah mulai kabur, pendengaran sudah juga tidak baik lagi, dan banyak tanda-tanda lainnya yang tentunya ini sebagai kasih sayang Allah supaya kita siap-siap untuk menemui yang namanya kiamat sughra. Kemudian juga ciri-ciri sebelum hari kiamat kubro ini juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah sudah banyak terangkan ciri-ciri sebelum datangnya hari kiamat. Insyaallah pada keterangan atau pada kesempatan yang lain kita akan membahas tentang ciri-ciri kiamat kubro ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah terjadi kiamat, ya, tentu akan ada fase selanjutnya, akan ada episode selanjutnya, atau akan ada periode berikutnya. Ya, kita akan bahas di sini secara singkat saja, karena memang buku yang kita atau sebagai rujukan ini adalah buku kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Ya, jadi bukunya sangat simple. Kemudian dalam kitab-kitab yang lain nanti bisa dibahas lebih panjang lagi tentang kiamat sughra maupun kiamat kubro. Baik, kita masuk pada fase berikutnya. Setelah alam ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur semuanya, semua yang namanya makhluk akan meninggal, akan wafat, maka akan ada fase berikutnya. Apa itu fase berikutnya? Adalah yang namanya yaumul ba'ats. Yang pertama adalah yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Adalah hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Apa itu yaumul ba'ats? Yaitu hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh manusia, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang terutama manusia, dari alam kubur. Adapun dalil yang menjelaskan tentang hari dibangkitkan manusia ini dari alam kubur adalah terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, lalu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua dengan atau sesuai dengan amal perbuatan mereka. Padahal mereka sudah melupakannya. Terkadang manusia itu lupa dengan amal-amalnya, namun Allah Subhanahu wa taala golongkan mereka sesuai dengan amal-amalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan atas segala sesuatu. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan perbuatan-perbuatan mereka terdahulu, padahal mereka sudah lupa dengan perbuatan tersebut, Allah mendatangkan saksi-saksinya. Maka luar biasa, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika kita rajin beribadah, misalkan kita rajin beribadah, bolak-balik ke masjid, maka semua yang kita lewati, rumput-rumput, jalan raya, kendaraan yang kita gunakan itu bisa sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah datangkan ini benda-benda ini sebagai saksi, betul ternyata si fulan bin si fulan atau si fulan binti si fulan dulu rajin beribadah, ini saksinya. Kendaraannya bisa berbicara. Ketika itu lisan tidak bisa lagi berucap, tapi apa yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi. Atau tangan kita pun menjadi saksi. Ya, rambut kita bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita berbuat suatu keburukan, suatu kejahatan, maka semuanya juga bisa menjadi saksi. Apabila katakanlah kita pergi ke sebuah kafe, kemudian kita berbuat hal-hal yang tidak Allah inginkan, maka bangunan kafe itu akan menjadi saksi, meja akan menjadi saksi, lampu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya detik itu, hari itu, tanggal itu, bulan itu, tahun itu kita melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya akan bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama, hari kebangkitan. Yang kedua adalah hari hasyr atau yaumul hasyr. Yaumul hasyr ini adalah hari dikumpulkan manusia. Maka manusia setelah dibangkitkan tadi, kemudian manusia itu dikumpulkan. Dikumpulkan itu, Masya Allah, ada orang nanti dikumpulkan di golongan para syuhada. Ya. Ada orang dikumpulkan bersama orang-orang alim. Ada orang dikumpulkan bersama sahabat Nabi, bisa jadi. Ada orang dikumpulkan bersama korun. Ini luar biasa. Nauzubillah. Ada orang dikumpulkan bersama Haman, bersama orang-orang buruk. Maka ketika kita nanti ya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di kiri kanan kita ini orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang soleha. Ya, bagi yang wanita mungkin ketika itu dikumpulkan bersama ustazah-ustazah, bersama syahidah-syahidah, bersama hafizah-hafizah, ini alamat baik atau petanda baik. Akan tetapi apabila kita dikumpulkan bersama orang-orang jelek, ya, dikumpulkan bersama korun, berarti kita ketika hidup di dunia ini adalah orang-orang yang rakus dengan harta. Dengan Haman, kita dikumpulkan bersama Haman, berarti ini kita orang yang rakus dengan jabatan. Ini na'udzubillah. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini hari dikumpulkan manusia. Manusia dikumpulkan, bayangkan betapa hiruk pikuknya, betapa banyaknya manusia dikumpulkan, mulai dari Nabi Adam sampai orang terakhir nanti wafat ketika sebelum hari kiamat. Dikumpulkan dalam satu kawasan luar biasa. Maka dikatakan ketika dikumpulkan itu, karena saking banyaknya manusia, ya nanti manusia itu terinjak-injak, manusia itu terpijak-pijak, manusia itu berdesak-desakan. Ini luar biasa dahsyatnya. Tapi orang-orang soleh nanti dia tidak bercampur baur dengan mereka. Ya, tidak bercampur baur dengan mereka. Mereka nanti ada tempat-tempat tersendiri. Ya, ada tempat-tempat tersendiri. Ya, kemudian ada satu golongan lagi, orang itu mandi dengan keringatnya. Ada sekelompok manusia dikumpulkan juga. Orang itu berenang di atas keringatnya, berenang di air keringatnya. Ya. Jadi ini luar biasa. Kemudian ada juga orang yang tenggelam dengan air keringatnya. Nah, ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di sisi lain orang-orang yang bertenggeran bagaikan burung-burung hijau. Mereka tidak mengalami huru-hara di padang mahsyar. Ada, mereka tenang, nyaman. Siapa mereka? Ini pada video berikutnya nanti akan kita sampaikan. Nah, ini yaumul hasyr. Kemudian setelah itu, setelah dikumpulkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buku catatan amal kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikannya di sebelah kanan dan kita bisa mengambilnya dengan tangan kanan, maka ini petanda baik. Akan tapi apabila Allah Subhanahu wa taala memberinya di sebelah kiri dan kita harus mengambilnya dengan tangan kiri, ini petanda buruk. Dan ketika kita mengambil dengan tangan kiri ini bukan hal yang mudah, bukan ya mengambil seperti ini, bukan. Tetapi dalam sebuah riwayat dikatakan kita mengambilnya melalui tulang punggung ini. Jadi tulang punggung ini kita sendiri kita bolongkan punggung kita, kemudian keluar tangan kita melalui perut, kemudian kita ambil. Ini sakitnya minta ampun.
dan ini alamat atau petanda buruk. Berarti amal ibadah kita buruk. Tapi apabila kita mengambil dengan tangan kanan, ini petanda isinya terdapat catatan-catatan kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita memegang buku catatan, kemudian pada hari itu juga akan ada namanya hari hisab. Dihisab, dihitung, ditimbang-timbang mana baik, mana buruk. Ya, kalau banyak baiknya, insya Allah selamat. Kalau fikti-fikti, kita dicuci dulu ke dalam neraka. Atau yang selanjutnya lebih banyak keburukannya daripada kebaikan, maka dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian itu proses yang keempat. Kemudian setelah diaudit, ya, setelah dicatat, ditimbang-timbang, dihitung-hitung, maka kita akan diarahkan pada satu tujuan atau satu tempat yang bernama Siratul Mustaqim, ya. Siratul Mustaqim, jembatan sirat yang terbentang melintasi neraka menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terbentang di atas neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang amalnya baik, maka dia dengan mudah bisa melewati jembatan sirat. Ketika di jembatan sirat itu pun berbeda-beda, ada yang secepat kilat, ada yang berlari, ada yang jalan santai, ada yang berjalan terjatuh bangkit, jalan jatuh bangkit, ada yang bergelantungan seperti flying fox, ya. Kemudian ada yang baru melangkah jatuh kemana? Jatuh ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah yaumul, yang keenam adalah yaumul jaza, yaitu suatu hari ketika semua manusia menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah melewati sirat ini, disitulah tentunya kemana balasan kita. Apa balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika amal buruk yang kita buat, maka jazanya adalah atau balasannya adalah tentu azab Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apabila kita sering berbuat baik, maka jazanya, balasannya adalah kita dimudahkan meniti sirat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan persen yang ketujuh adalah balasan baik yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedelapan, balasan yang buruk adalah akan mampir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu periode hari akhir. Apa itu tadi? Yang pertama yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yang kedua yaumul hasyr, hari dikumpulkan seluruh manusia. Kemudian yang ketiga adalah pemberian buku catatan amal. Kemudian yang keempat adalah yaumul hisab atau yaumul mizan. Kemudian yang kelima adalah melintasi jembatan sirat. Kemudian yang keenam adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Kemudian yang ketujuh adalah pembalasan perbuatan baik dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, balasan bagi mereka yang ingkar adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah periode-periode setelah hari kiamat terjadi. Kemudian kalau kita urutkan dari awal, pokok-pokok keimanan kepada hari akhir, yang pertama adalah terjadinya fitnah kubur, kemudian yang kedua terjadinya hari kiamat, kemudian yang ketiga kita akan terjadi hari kebangkitan, kita dibangkitkan, yang keempat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah akan terjadi perhitungan, kemudian yang keenam adalah jembatan sirat, kita meniti jembatan sirat, kemudian yang ketujuh adalah kita akan menempati satu tempat dari dua tempat disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melintasi sirat ini, kita harus menempati satu saja tempat. Satu tempat dari dua tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat pertama adalah tentunya surganya Allah Subhanahu wa taala, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat yang kedua adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga akan mengalami kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan yang tiada henti, kesenangan yang teramat luas.
sedangkan penduduk neraka akan mendapatkan siksaan yang maha dahsyat. Akan tetapi ada komanya, penduduk surga akan kekal selama-lamanya. Akan tetapi penduduk neraka ada yang permanen, kemudian ada yang semi permanen, ada yang kekal dan ada yang tidak kekal. Yang kekal tentunya orang-orang yang kafir. Orang yang tidak kekal adalah orang mukmin yang setelah habis dosa-dosanya dicuci oleh Allah di neraka, kemudian dia nanti insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.